Iya. Pak Maulana, ini apa alasan PHRI menolak program wajib sertifikasi CHSE? Sebenarnya penolakan itu terjadi pada saat kami menerima hasil dari rapat koordinasi untuk pembukaan pariwisata, khususnya pariwisata Bali ya. Kita melihat di situ bahwa pemerintah akan mewajibkan CHSE, sertifikasi mandiri CHSE itu menjadi mandatori karena dia akan meletakkan itu di di dalam OSS. Nah, sertifikasi CHSE itu sebenarnya adalah komponen atau unsur yang diujikan itu tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Karena kami di hotel dan restoran itu sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sudah diwajibkan untuk melakukan sertifikasi usaha yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi mandiri. Unsur-unsur yang diujikan itu semuanya sudah masuk dalam komponen-komponen yang termasuk dalam lingkup CHSE, baik itu standar kebersihan, standar kesehatan, standar keamanan, dan termasuk masalah lingkungan. Karena untuk menjalankan operasional hotel dan restoran itu, kita harus ada izin lingkungan, kita harus ada layak sehat yang juga melihat dari fungsi kadar air. Kemudian kita juga sudah memiliki seperti K3, bahkan standar safety itu termasuk masalah lift, masalah pemadam kebakaran, dan banyak lagi selain itu dengan fungsi bangunan. Jadi sudah terlalu detail, ngapain lagi kita harus pakai CHSE, di mana kita paham dan kita sepakat tahun lalu 2020 CHSE itu digunakan untuk men-trigger kembali, membangkitkan kepercayaan pasar, tapi bukan merupakan sertifikasi yang dilakukan berulang. Kalau sertifikasi ini dilakukan berulang, berarti akan ada overlapping dengan sertifikasi usaha yang sudah kami lakukan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2009. Ditambah lagi, biaya dari sertifikasi yang merupakan unsur-unsur yang diujikan itu berdasarkan checklist yang dilakukan di CIS itu, kami duga nilainya juga cukup besar gitu loh. Ini kan akan memberatkan berapa banyak kita harus melakukan sertifikasi untuk hotel dan restoran ini gitu. Nah ini yang menjadi keberatan kami gitu loh. Apalagi ditambah CIS itu harus masuk ke dalam Peduli Lindungi. Untuk diketahui bahwa program Kementerian Pariwisata itu yang kami pahamin, program itu hanya untuk 15.000 usaha. Nah, usaha itu termasuk 13 yang masuk dalam 13 sektor usaha pariwisata. Sementara untuk hotel aja jumlahnya 30.000. Ini kan akan ada kotak-kotak nantinya yang bisa menerima itu cuma 15.000, entah berapa nanti yang untuk hotel dan restorannya. Sisanya kalau ingin diakui oleh pasar, otomatis mereka harus membayar. Hal ini kan tidak mungkin dibiayai semua oleh pemerintah. Nah ini tentu akan dibawa kemana semua ini gitu. Sektor pariwisata yang sudah cukup berat dihadapin dan kemudian ditambah biaya lagi. Dan satu hal yang paling penting yang harus dipahamin juga, hotel dan restoran itu adalah sektor jasa pariwisata yang selalu bergerak untuk pelayanan prima. Mereka tentu standar mereka, makanan mereka hari-hari itu adalah yang masuk dalam komponen dalam CHSE tersebut. Jadi itulah gunanya diikatnya di dalam standar usaha tersebut yang diamanahkan Undang-Undang 10 2009. Jadi menurut kami nggak perlulah ditambah-tambahkan lagi CHSE ini jadi sesuatu yang berulang yang akhirnya apalagi dimasukin OSS ya ini juga membiaskan apa yang sudah kita lakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang justru menyederhanakan ini menambah-nambah sesuatu yang menjadi overlapping, begitu Mbak.